Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat An-Nahl dimanapun antum berada, bertemu lagi bersama Ustadz Ahyar di podcast An-Nahl, podcast yang membahas tentang seputar dunia pendidikan dan program-program yang ada di SIT An-Nahl Percikan Iman Jambi. Dan alhamdulillah di episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Ya, beliau adalah Pak Serma Sugiono dari Koramil Tranipula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah, luar biasa ya beliau menyempatkan diri untuk hadir untuk mengisi podcast kita di episode kali ini ya, dalam tema membahas seputar program basis yang mana menjadi program unggulan di SMA IT An-Nahl Percikan Iman Jambi. Dan alhamdulillah nih Pak ya, kita sudah berjalan kurang lebih 3 bulan ya program, dan sepertinya sudah nampak nih perubahan-perubahan ya daripada anak-anak kita ya, terutama yang memang menjadi target utama dari program ini adalah anak-anak yang baru dari kelas 10. Ya, nah, ini berbicara tentang program basis ini Pak. Siap. Kalau kita mengartikan program ini merupakan program unggulan ya, yang menjadi penguat untuk terwujudnya visi sekolah kita, yaitu karakter tangguh. Siap. Nah, jadi kita berharap dari program basis ini yang kita ambil dari kata dasar basis artinya dasar. Jadi pada program ini penanaman dasar-dasar kedisiplinan dan juga ketangguhan pada diri siswa. Nah, untuk dari TNI sendiri juga ada program basis TNI. Nah, itu apakah konsepnya sama seperti itu tentang kedisiplinan atau ketangguhan, atau seperti apa Pak kalau yang di dunia TNI? Baik. Jadi sebenarnya untuk basis itu sendiri, kalau kita di TNI itu memang basis artinya dasar tadi. Ya. Nah, kita juga ada namanya basis, yaitu pembentukan kita pendidikan dasar. Ya. Nah, kalau kebetulan saya ini asalnya dari Tamtama, yaitu sekolah calon Tamtama secata PK. Di situ ada PK-nya itu prajurit karir. Ya. Nah, kita mempunyai basis selama 4 bulan. 4 bulan. Nah, selama 4 bulan itu kita dibentuk. Kita dimulai dari dikenalkan. Nah, kalau kita yang awalnya kalau bahasa pelatih itu, kita itu masuk ke basis itu, masuk tentara, kita awalnya kambing, masuknya kambing, keluarnya harus jadi macan. Masya Allah. Seperti itu. Jadi program-programnya diantaranya yaitu termasuk PBB, yaitu peraturan baris berbaris. Nah, kebetulan kalau di program yang ada di sekolah ini kan memang termasuk saya untuk mengajarkan masalah baris berbaris tersebut. Yeah. Tujuan daripada baris berbaris tersebut, pelatihan baris berbaris, yaitu diantaranya seperti tadi menumbuhkan kedisiplinan, ya, meningkatkan loyalitas, kekompakan, kebersamaan, termasuk di dalamnya ada tentang kepemimpinan. Ya. Di situ. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi tadi masuknya atau dimulainya program ini masih kambing, ya, selesainya siap. Jadi macan atau singa ya. Itu luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti juga bisa diaplikasikan juga di sekolah kita ya. Yang awalnya mungkin lambat geraknya, slow, selesai program ini jadi cepat gitu ya. Ini harapan kita. Mudah-mudahan insya Allah Pak. Nah, 3 bulan berjalan dari program ini, tentunya kita melihat nih antusias dari para siswa mengikuti program ini seperti apa. Kalau saya melihatnya ya, sekilas dari program yang sudah berjalan dari awal SMA IT An-Nahl ini berdiri, ya ini salah satu program yang juga diminati, apalagi untuk anak-anak atau siswa-siswa yang mau melanjutkan untuk menjadi polisi, untuk menjadi TNI. Nah, menurut Bapak sendiri seperti apa antusias siswa kita? Selama yang latihan ini berjalan, setelah hampir 3 bulan ini masukin masa terakhir ini basis, dari awal saya melihat memang daripada anak-anak itu sendiri, khususnya kelas 10,
anak-anak baru yang SMA, saya lihat memang mereka antusias. Mereka dengan sangat senang, alhamdulillah menerima saya. Nah, dianggap sebagai pelatih dan pelaksanaan basis tersebut. Mereka antusias, di antaranya ada yang sekalian menanyakan, bagaimana Pak kedepannya untuk persyaratan masuk TNI ataupun masuk Polri. Nah, saya sampaikan bahwa untuk masuk TNI dan masuk Polri itu memang bukan sesuatu yang mudah. Nah, perlu diraih dari awal. Prosesnya itu dari awal. Di antaranya mungkin dari latihan fisik, latihan kedisiplinan, termasuk PBB ini, ya kan? Mereka termasuknya sudah mulai, sudah mulai dari latihan PBB. Mereka mengenal dari dasarnya tadi PBB, tapi ternyata memang mereka antusias sekali. Alhamdulillah, gitu Masya kan? Allah. Dari gerakan-gerakannya dari awal mereka tidak tahu cara berhitung seperti apa. Dikasih sekali, contoh sekali, 2 kali, alhamdulillah mereka langsung bisa menyesuaikan dan mengikutin. Saya lihat rata-rata 80% daripada anak-anak tersebut, baik ikhwan maupun akhwat, alhamdulillah mereka cepat mau menerima. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa Pak ya. Alhamdulillah. Karena memang ini jarang-jarang ya. Mungkin kalau kita survei di sekolah-sekolah swasta terutama, betul. Ya, mungkin belum banyak yang membuat program ini. Dan alhamdulillah An-Nahl menjadi salah satu sekolah yang bisa menerapkan program ini bagi siswa-siswanya. Betul. Baik, jadi program kita ini ya, basis di SMIT An-Nahl ini kita juga bagi menjadi 2 ya. Ada yang apel ya, Senin sampai Jumat. Kemudian juga ada yang basis khusus untuk pelatihan baris berbaris itu di hari Sabtu. Betul. Ya, tentunya ya selama kurang lebih 3 bulan kita menjalankan program ini, pastinya ada perubahan-perubahan yang terjadi. Ya mungkin Bapak melihat langsung di lapangan ya dari siswa kita. Ya mungkin boleh cerita sedikit atau sharing ya perubahan-perubahan apa saja nih Pak. Kalau saya melihatnya mungkin yang lebih menonjol gitu ya pada saat upacara. Ini nampak sekali bagaimana semangat dari siswa kita dan juga perubahan model gitu ya. Mereka lebih pede gitu, lebih pede lagi. Nah, mungkin boleh Bapak sharing sedikit perubahan-perubahan terjadi. Kalau yang saya rasakan setelah mereka selama ini telah latihan PBB yang tadi yang Bapak Ustadz sampaikan, kita ada 2 sesinya, yaitu apel pagi pukul 07.00 ya. Terus sore 15.00. Terus ada kegiatan basis yaitu latihan baris berbaris pada hari Sabtu. Ya, yang saya rasakan mereka, saya sampaikan juga kepada mereka bahwa latihan PBB ini untuk khususnya anak sekolah di sini itu aplikasinya pada saat pelaksanaan upacara bendera. Nah, mereka saya sampaikan seperti itu. Saya sampaikan juga bahwa kalian setelah melaksanakan ini kalian harus bertanggung jawab dan kalian harus mempunyai jiwa bagaimana kalian melaksanakan upacara itu lebih baik dan lebih tertib lagi. Nyatanya dari mereka mulai latihan baris berbaris, sedikit demi sedikit mereka mulai memahami apa itu jalan di tempat, lencang kanan, lencang depan, haluan kanan. Itu kan nanti mereka aplikasikan pada saat upacara. Nah, mereka alhamdulillah satu persatu mulai, bahkan saya harapkan bukan hanya 1, 2, 3 orang, seluruhnya terkhusus SMA baik kelas 10 maupun kelas 11, 12, mereka minimal harus paham untuk pelaksanaan upacara. Dan alhamdulillah mereka sudah mulai. Antara beberapa orang sudah menguasai, bahkan mereka sudah mulai bisa melatih antar teman, mereka mengingatkan seharusnya seperti apa pada saat pengibaran bendera. Termasuk dalam barisan, dari awal saya lihat pelaksanaan upacara yang awalnya mereka memang dengan malu-malu ataupun ragu-ragu pelaksanaan sikap sempurna pada saat di barisan. Banyak mereka yang masih, kalau bisa dikatakan tuh namanya kalau kita bahasanya istirahat kuda, masih banyak yang istirahat kuda awal-awal dulu. Alhamdulillah kesini-kesininya mereka udah mulai paham. Masya Allah. Nah, cukup diingatkan seperti apa perlakuan sikap sempurna itu.
Jadi tangan tetap lurus berada di samping kanan badan, kiri badan. Nah, terus pandangan lurus ke depan. Alhamdulillah mereka sudah melaksanakan itu. Iya. Nah, mereka juga sudah ada yang percaya diri. Masya Allah. Percaya diri dalam artian kalau saat adik-adik kelasnya, misalnya kan ada yang SD, SMP sebagai petugas pengibaran bendera, mereka sudah pede mengajarin turun tangan mereka. Masya Allah. Alhamdulillah seperti itu, Ustaz. Masya Allah, luar biasa ya. Dari yang awalnya mungkin malu-malu atau belum tahu menahu tentang baris berbaris, Betul. sekarang malah sudah ada yang bisa melatih adik-adiknya. Betul. Ini luar biasa nih Pak, berkah program kita ini. Amin, yang amin. khususnya untuk unit SMA juga dirasakan juga ya oleh unit yang lain. Ya, betul. Ya, beberapa kali Bapak melatih unit SD, unit SMP Betul. juga Pak ya, karena mereka melihat, wah seru nih kayaknya dilatih sama Bapak TNI langsung. Terus bagaimana standar upacara yang sebenarnya itu seperti apa? Masya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan ini semakin membuat sekolah kita terus tumbuh dan berkembang nih Pak, menjadi sekolah Amin. unggul. Masya Amin, Allah, semoga. amin, insya Allah. Baik, tentunya selama kegiatan ini ada momen-momen yang berkesan nih, yang mungkin Bapak temui ya, apakah pada saat latihan upacara atau kemarin momen 17 Agustus ataupun pada saat apel. Nah, mungkin boleh cerita Pak, yang selama kurang lebih 3 bulan ini apa momen yang paling berkesan dengan anak-anak selama kegiatan ini? Selama kita melaksanakan latihan ada tentunya ada hal-hal yang terkesan. Nah, menurut saya pribadi, untuk saya pribadi, setelah saya selama 3 bulan ini berkecimpung, bergaul antara pelatih dengan yang dilatih, pembina dengan yang dibina, saya sangat terkesan karena mereka itu antusias, sangat antusias. Masya Allah, alhamdulillah. Walaupun ada tindakan-tindakan dari saya, tapi mereka tetap semangat. Masya Allah. Contoh, kalau yang anak akhwat perempuan, itu tindakan saya tetap saya bedakan dengan yang ikhwan, betul. Nah, yang laki-laki. Mereka saya kasih tindakan untuk akhwat itu sikap sempurna, ataupun menghormat ke bendera. Mereka walaupun tidak terbiasa, tapi benar-benar dilaksanakan. Masya Allah. Mereka semangat melaksanakannya dan serius. Iya. Tidak mau sedikit pun mereka melanggar pada saat ada tindakan tadi. Termasuk yang ikhwan, yang laki-laki. Saya kasih kalau mereka melanggar pada saat apel ataupun ada kesalahan pada saat pelatihan. Nah, saya kasih tindakan, yaitu contohnya seperti push up. Mereka melaksanakan serius, tapi mereka tidak dongkol. Melaksanakannya dengan riang gembira, tetap semangat. Nah, itu yang membuat saya terkesan. Jadi mereka walaupun tidak ada darah militer, belum dilatih militer, tapi mereka sudah seperti militer. Masya itu yang saya Allah, rasakan. luar biasa ya, memang. Semangat juga iya. Terus mereka melaksanakan dengan tidak ada rasa dongkol, melaksanakan dengan sportif. Semangat, nah, ya, itu Masya yang saya rasakan, itu kesan saya yang saya rasakan. Ya, memang luar biasa nih Pak. Sejak program ini berjalan, itu nampak memang semangat anak-anak. Bahkan ketika ngadain di lapangan itu, gemuruh suaranya itu terdengar itu sampai ke kantor gitu ya. Siap. Lapangan luar biasa memang. Jadi kami pun merasakan betul dampaknya. Yang mudah-mudahan harapan kita tadi ya, para siswa memang meresapi ya apa yang menjadi tujuan dari program kita. Ya, kemudian apa yang menjadi harapan kita dari program ini. Sehingga nantinya ya selesai dari program ini ya, walaupun tidak ada apel lagi, kemudian tidak ada basis, tapi tetap mereka bisa menjalankan kedisiplinannya, kerapiannya gitu ya. Kemudian juga baris berbaris terutama pada saat upacara. Bahkan harapannya nanti bisa menularkan atau melatih kepada adik-adik kelas. Betul. Ini memang harapan kita bersama, insya-Allah. Dan mudah-mudahan nantinya mohon doanya juga Pak ya, anak-anak kita bisa istiqomah nih nanti untuk menjalankan. Dan terakhir ya, ini terkait tentang harapan ke depan. Ya tentunya ya kita berharap betul Bapak Serma Sugiono dan juga tim dari Koramil senantiasa membina kami. Tapi karena memang program ini sudah ada jadwal ya, dan kita akan melanjutkan ke program selanjutnya. Tentunya mungkin dari Bapak ada harapan dan doa terbaik nih untuk para siswa kita dan juga sekolah kita ke depannya. Nah, seperti apa mungkin?
Harapan saya untuk ke depan mudah-mudahan yang tadi Pak Ustadz sampaikan, dengan berakhirnya mungkin program basis ini, harapan saya untuk siswa-siswa ataupun akhwat ikhwan ini, program apel sebisanya tetap dilaksanakan. Ya, siap. Bisa diambil ustadz maupun ustazah yang saat itu memang ada kesempatan, atau bisa dijadwal seperti itu. Nah, karena apa? Mereka sudah terbiasa baik, disiplin. Mereka ingat waktu apel pagi jam 7, sore jam 3. Jangan kebiasaan baik itu lantas hilang begitu saja. Ya, betul. Nah, jadi ilmu tetap harus dipertahankan. Yang sudah ada tetap kita pertahankan, syukur-syukur lebih meningkat lagi. Nah, untuk kedepannya mudah-mudahan kami sebagai satuan militer di kewilayahan, khususnya di Kelurahan Buluruan Kenali ini, karena kami memang Koramil Telanai, kami kapapun Yayasan Anhal ini butuh baik pelatih maupun kerjasama seperti yang sekarang ini sudah berjalan, kami insya Allah siap, karena ini program baik. Memang yang saya lihat baru sekolah swasta, baru Anhal ini yang mempunyai program baik ini. Nah, beda dengan program sekolah-sekolah yang lain yang sudah berjalan, mereka kan memang bisa dikatakan sebagai sekolah semi militer. Contohnya SMK Taruna maupun Titian Teras. Justru ini semangat yang luar biasa saya rasakan dari ustadz-ustazahnya, dari yayasan mempunyai program seperti ini. Mudah-mudahan tetap semangat, selalu tingkatkan, dan tahun depan kalau memang masih menghendaki ini, itu yang lebih bagus lagi, dan itu yang kita harapkan. Baik, Masya Allah, luar biasa. Mungkin sedikit pesan untuk anak-anak para siswa kita. Baik, untuk anak-anak Bapak, anak didik Bapak yang selama ini 3 bulan Bapak sudah bersama kalian, tetap gunakan ataupun ilmu yang sudah Bapak sampaikan tetap diperhatikan, diaplikasikan di lapangan, terutama pada saat pelaksanaan upacara bendera. Karena memang saat ini ilmu yang Bapak sampaikan itu fungsi dan kegunaannya ada di pelaksanaan upacara bendera. Walaupun sedikit sering Bapak sampaikan pada saat apel, mulai sekarang kalian bukan lagi anak SMP. Kalian harus cepat menyesuaikan pakaian yang tadinya putih biru menjadi putih abu-abu. Itu tetap harus menjadi patokan kalian untuk berubah, untuk lebih baik lagi, dan tetap semangat. Masya Allah, luar biasa. Ini akan menjadi momen tak terlupakan ya bagi anak-anak, bagi siswa yang mungkin baru bertemu dengan program ini baru pertama kali gitu. Betul. Insya Allah nih Pak. Dan sekarang mungkin belum terasa betul dampaknya, tapi nanti setelah program ini berakhir, momen-momen ini akan dirindukan nih, apel bersama dengan Bapak, kemudian berlatih baris berbaris, dan harapannya kita menghidupkannya tadi dengan terus mengaplikasikan ilmunya yang sudah diberikan. Insyaallah ya anak-anak ustazah semua dan sobat Anhal dimanapun Anda berada, ini luar biasa ya. Alhamdulillah kami dari Anhal mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan Koramil Telanai bersama Pak Sugiono, Pak Heri, dan Pak Bayu yang sudah melatih kami semua di sini. Dan mudah-mudahan ini program ini ya harapan kami membawa keberkahan untuk sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sahabat Anhal dimanapun antum berada ya, jika ingin penasaran nih dengan program basis di SMA IT Anhal yang tadi sudah kita dengar keseruannya gitu kan, kemudian suka dukanya program ini ya, ayo kita bergabung bersama nih di Anhal. Insyaallah kita akan membuka SPMB pada tanggal 15 Oktober 2025. Nah, supaya kita nih tahu nih gimana keseruan program basis di SMA IT Anhal Percikan Iman Jambi. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih nih kepada sama-sama, Pak Serma Sugiono dan juga tim dari Koramil Telanai. Terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan untuk kami untuk dilatih, dan semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan keberkahan ya, dan kelancaran dalam menjalankan tugas. Amin. Terima kasih. Ya, demikian dulu untuk podcast kita di episode kali ini ya, bersama Bapak TNI dari Koramil Telanai. Kami dari tim podcast Anhal undur diri. Saya Ustaz Ahyar.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.